Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini nih? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laras Haning Yuni Antini. Saya biasa dipanggil Laras. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Boga A, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 195 112 41013. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang efek fermentasi pada konten, distribusi berat, molekul dan viskositas B-glukan di oat sourdough untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi pangan. Langsung saja, kita simak slide yang pertama. Jurnal ini ditulis oleh Jun Lu, Lin Kesan, Yi Tingxi, Fang Fangmin, Jian Gao, Lai Sun Guo, Zhang Songren, Zuan Liyuan, Luot Glisen, dan Hong Bingsen. Jurnal ini diteliti yang pertama di State Care Laboratory of Food Science and Technology, Nanshan University, Nanshan 330047, Cina. Yang kedua di Sino-German Joint Research Institute, Universitas Nanshan, Nanshan 330047, Cina. Yang ketiga di Beijing Academy of Agricultural Science, Beijing 137000, Cina. Dan yang keempat di Plant Research International Wageningen University and Research Center, Wageningen 6700 AA, The Netherlands. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang ringkasan pendahuluan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi efek fermentasi oat sourdough oleh Lactobacillus plantarum 22134 pada fisikokimia oat B-glukan. Secara vitro, pencernaan digunakan untuk ekstrak B-glukans dari oat mengikuti dengan menguji viskositas. Lebih dari perubahan konsentrasi, kelarutan MW yang diekstrak B-glukan ditentukan oleh dampak perubahan dalam fermentasi produk oat yang dibahas berkenaan dengan karakteristik kesehatan B-glukan. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang ringkasan bahan dan metode. Yang pertama adalah bahan. Oat budidaya atau disebut juga Bayan 2 dipasok oleh Akademi Ilmu Pertanian Beijing City of Jilin, Provinsi Cina. Saya akan jelaskan tahapan-tahapan bagaimana cara gandum menjadi tepung. Yang pertama, cuci gandum sebanyak 2 kali dengan menggunakan air biasa. Kemudian, keringkan dengan menggunakan oven di suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, kukus gandum selama 20 menit. Dan yang terakhir, giling gandum dengan menggunakan M2 Universal Mill atau 1 Ka Werkstaufen Jerman. Selanjutnya, yaitu persiapan gandum sourdough. Setelah budidaya bakteri Lactobacillus plantarum 22134 selama 12 jam, budidaya tersebut disentrifugasi sebanyak 8.000 gram selama 10 menit. Padat dikumpulkan dan dicuci 2 kali dengan larutan garam fisiologis. Responding dalam air steril. 100 gram tepung gandum dijadikan mili dari air steril 20 mili suspensi seluler yang berisi 10 pangkat 10 pembentukan koloni unit atau disebut juga CFU. Ketegangan bakteri asam laktat mili digunakan untuk produksi 200 gram adonan dengan kecepatan tinggi.
sourdough baru difermentasi di suhu 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, sampel diambil secara aseptik pada jam pertama, jam keempat, pada 8 jam, selanjutnya 10 jam, dan yang terakhir 12 jam untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang viabilitas sel, pH, dan jumlah asam titrabel dari oat sourdough. Viabilitas sel, nilai pH, dan total asam titrabel atau disebut juga TTA, level sourdough difermentasi pada 0, 4, 8, 10, dan 12 jam, dan setelah itu diukur. Jumlah sel Lactobacillus plantarum 22134 diperkirakan mmRs agar medium pada suhu 30 derajat Celcius untuk 48 jam. Selanjutnya, pH dari sourdough diukur dengan Sartorius pH atau AMV meter. Dan yang terakhir, level dari TTA ditentukan dengan menggunakan sebuah 0,1 mol L standar caustic soda solusi. Selanjutnya adalah ekstraksi gandum B glucans. Yang pertama ada sampel sourdough sebanyak 30 gram baru tersebar di 95 mili buffer fosfat dengan pH 6,9. Selanjutnya, campuran disentrifugasi di 9000 gram selama 10 menit dan supernatan itu diencerkan menjadi 100 mili. Selanjutnya adalah penentuan B-glukan dari gandum. Total konten B-glukan ditentukan oleh Megacime Mixed Linkage B-glukan Assay Kit atau EOAC langkah 995,16 Ireland. Jumlah larut atau tidak dapat dilacak B-glukan dalam suspensi diuji menggunakan mixed linkage assay dengan beberapa modifikasi. Volume dari 1 mili dari supernatan dijelaskan atas diambil dari dan diinisiasi dengan 3 mili NaH2PO4 buffer dengan pH 6,9 tanpa etanol. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang MW dan viskositas yang diekstrak B-glucans. Yang pertama, MW ditentukan oleh ukuran pengecualian tinggi, kromatografi cair kinerja tinggi. Yang kedua, viskositas supernatan diukur dengan menggunakan rheometer tegangan terkontrol. Dan yang ketiga, viskositas diukur dengan 30 cc dalam tingkat geser mulai dari 400 sampai 0,1 S. Selanjutnya kita akan masuk ringkasan hasil diskusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan grafik tentang perubahan hitungan bakteri asam laktat, pH, dan TTA, isi B-glukan dan proporsi larut B-glukan fraksi atau MW lebih dari 10⁵ gram mol 1 selama fermentasi oat sourdough. Statistik yang disajikan oleh laber dari A, B, C, dan E. Surat superscribed sama menunjukkan tidak signifikan atau P kurang dari 0,05. Perbedaan dalam baris tertentu. Dalam grafik ini dijelaskan bahwa log SUV per gram, TTA, dan pH mengalami kenaikan. Dan yang B, total, soluble, dan fraction atau MW lebih dari 10⁵ gram per mol mengalami penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik tentang
Perubahan berat molekul B-glukan selama fermentasi Oettingen-Sordorf. Molekul B-glukan selama difermentasi mengalami penurunan, baik pada fermentasi jam pertama, fermentasi selama 4 jam, fermentasi selama 8 jam, fermentasi selama 10 jam, dan fermentasi selama 12 jam, semuanya mengalami penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik perubahan viskositas B-glukan selama fermentasi Oettingen-Sordorf. Viskositas B-glukan juga mengalami penurunan, baik pada fermentasi pertama, fermentasi selama 4 jam, fermentasi selama 8 jam, fermentasi selama 10 jam, dan fermentasi selama 12 jam, semuanya mengalami penurunan. Selanjutnya, selama fermentasi Sordorf, bakteri asam laktat dapat menghasilkan senyawa asam untuk mengurangi nilai pH dan meningkatkan TTA level yang dapat membantu mengendalikan proliferasi mikroba yang tidak diinginkan dan mempengaruhi hasil produk. B-glukan akan menurun setelah fermentasi, sehingga manfaat kesehatan seperti mengurangi respon glikemik dan menurunkan kolesterol level. Fermentasi yang panjang dapat mengurangi MW B-glukan di Oettingen-Sordorf, sementara fermentasi untuk 8 jam dapat mempertahankan tinggi MW B-glukan. Selanjutnya, Sordorf fermentasi berpotensi meningkatkan gizi dan fitur sensorik produk. Ketika viskositas menurun, lebih banyak gas yang akan dilepaskan dari penghuni pertama yang mengarah ke memproduksi roti keras, dan itu akan mengurangi hipoglikemia dan hiposikaktivitas holesterolaemik B-glukan untuk kesehatan. Baik, saya akan menyimpulkan jurnal ini. Dalam studi ini, isi dari total B-glukan, larut B-glukan, dan tinggi MW B-glukan menurun di Oettingen-Sordorf dengan fermentasi panjang. Namun, Oettingen-Sordorf difermentasi selama 8 jam, dipertahankan isi tinggi larut B-glukan, tinggi MW B-glukan, dan tinggi viskositas, dan mungkin pilihan yang baik untuk menyiapkan toko roti produk seperti makanan GF. Oleh karena itu, berikutnya harus mencari formulasi yang cocok untuk mempersiapkan roti GF dengan fermentasi Oettingen-Sordorf selama 8 jam, dan beberapa uji secara vitro dan vivo diperlukan untuk menentukan bioaktivitas B-glukan di masa depan. Sekian presentasi pada jurnal ini. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kurang dan salah. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat membantu kalian semua ya. Terima kasih.